sudah banyak yang masuk ke Zoom meeting ini. Kalau Ibu lihat ya, buat kalian semua yang belum masuk, tolong bantu Bu Eka ingatkan di grup untuk masuk ke Zoom meeting. Oke, tapi sebelum memulai belajar, seperti biasa Bu Eka ingin menanyakan dulu, apakah suara Bu Eka sudah jelas? Sudah, kalian? Sudah, Bu. Ya, kemudian kalau untuk visualnya bagaimana? Sudah terlihat jelas juga di kalian? Sudah benar jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khusus hari ini, kalau Ibu cek, ini kehadirannya hanya 10 orang. Nah, untuk 2 orang teman kita, yaitu Anya dan Carlos, itu tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, dikarenakan mereka berdua sedang terpapar COVID-19. Untuk ketua kelasnya, boleh disiapkan kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dan kita berdoa untuk Anya dan Carlos supaya cepat sembuh dari COVID-19. Berdoa dimulai. Kita akan buat kesepakatan belajar yang sama-sama harus kita taati selama PJJ ini. Yang pertama, kalian tata tertib pembelajaran PJJ memakai seragam sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Tinggal atau stay at home di rumah, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker. Kalau perlu maskernya juga didobel. Coba tebak dari potongan gambar ini adalah hewan apa? Penguin, Bu. Ya, Elva, penguin. Yang lain ada yang selain penguin? Penguin juga, Bu. Semua rata-rata jawab penguin ya. Oke, mari kita lihat hewan apa. Ini adalah hewan pingku, penguin kucing. Ada yang bisa nebak? Apa ini? Tenis handal, Bu. Ya, JJ nih, jago nih langsung. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya sama Bu Eka ya? Peninggalan Islam bukan sih, Bu? Iya, betul sekali. Tentang peninggalan Islam. Kemudian pengaruh-pengaruhnya juga ada apa aja di dalam Islam. Nah, kenapa kalian harus ingat kok pembelajaran minggu lalu nih? Bahkan kita mengingat agak lebih jauh lagi ke peninggalan Hindu-Buddha. Karena yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai akulturasi pengaruh dari peninggalan Hindu-Buddha dan juga pengaruh dari peninggalan Islam terhadap kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Jadi yang kita akan melakukan namanya pretest. Ibu akan kirim link pretestnya di chat Zoom kita. Submit jawabannya ya. Pembelajaran hari ini, jadi diharapkan dengan belajar hari ini kalian itu mampu mengidentifikasi pengaruh masukan Hindu-Buddha dan Islam pada masyarakat Indonesia dengan tepat. Jadi pentingnya kompetensi yang akan dicapai yaitu dengan belajar ini, maka diharapkan kalian itu nantinya lebih paham mengenai tradisi di Indonesia sehingga kalian bisa melestarikan tradisi kita yang sudah ada. Kita menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti ada problem yang akan Ibu berikan kepada kalian. Itu ada penugasan. Salah satu bentuk akulturasi pengaruh ada Hindu-Buddhanya, ada Islamnya, dan juga ada budaya lokal. Ini kalian ada budayanya itu paduan Hindu, Buddha, Islam, tapi kita masih kita lakukan sampai sekarang. Contohnya apa? Ada yang tahu yang lain? Ziarah, Bu. Iya, betul sekali, Sheila. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian tonton video yang akan Ibu baca. Islam berkembang pesat di Indonesia melalui akulturasi budaya. Saat Islam datang ke Nusantara, kebudayaan lokal sudah melekat di masyarakat. Perpaduan budaya pra-Islam berpengaruh besar dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan lokal dengan budaya Islam terlihat pada seni bangunan, seni ukir, dan karya sastra. Sehingga masjidnya itu ada nuansa Hindu, ada nuansa Islam, ada nuansa ya Eropa dan lain sebagainya. Itu juga disebut dengan sinkretisme dalam budaya. Kemudian ada juga link kalau kalian ingin menonton video tadi untuk mengerjakannya. Nah, di LKPDAS ini Bu Eka membahas mengenai akulturasi Hindu Islam yang melahirkan keunikan di Bali. Jadi kalau kita
akulturasi pengaruh Hindu-Buddha dan Islam yang ada di kehidupan masyarakat lokal atau masyarakat Indonesia jika berdasarkan teks di atas. Jadi kamu baca teksnya dan berdasarkan video yang tadi sudah kalian tonton, itu pengaruhnya ada di bidang apa aja dan disebutkan. Kita membentuk kelompok dulu. Kelompok 1, siapa yang ingin menjadi kelompok 1? Aku JJ sama Rasya, Bu. Oh, Dimas, JJ sama Rasya. Oh, satu lagi Carlos ya sebenarnya ya, tapi karena Carlos sakit nggak apa-apa kita masukkan ya namanya. Kelompok 2 ada siapa aja? Ada saya, Elva, Stella, Elva, di kalian itu udah Ibu share juga. Nah, di LKPD kalian itu nanti kalian tulis nama kelompok, anggota kelompoknya, terus ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk juga caranya, terus langkah-langkah mengerjakannya juga bagaimana. Ini 3 pertanyaan yang kalian harus diskusikan secara berkelompok. Ada 3 kan? Ada 3. Siapa yang mau ngerjain nomor 1, 2, 3? Nomor 1 gua aja. Itu nomor 2 ya? Nanti nomor 3 bareng-bareng aja. Kalau Iya, kumpulin aja dulu jawabannya nanti terakhir baru. Pokoknya yang lo bisa jawab, itu aja cari aja. Ya. Kelompok 1 masih proses diskusi ya. Nanti Ibu balik lagi ya. Oke. Aku baca lagi. Menurutku ya, kayak di sini kayak cuman ada bangunan. Iya, nggak ada. Menurut kalian gimana guys? Maiza. Menurut Maiza gimana? Bingung. Itu gimana sih cara jawabnya? Aku nggak ngerti deh. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini coba ya ditanyain tuh Melia. Kalau bingung jawabnya. Mumpung Bu Eka-nya di sini. Bu Eka udah sengaja off kamera nih. Biar nggak malu kalian. Aku mau nanya. Iya, ayo Elva nanya apa? Yang nomor 1 itu pakai penjelasan nggak Bu? Apa cuma bidang-bidangnya aja? Kamu cuma misalnya kamu nemu nih di bidang kebudayaan atau bidang arsitektur. Kamu tulis bidang kebudayaan, terus bentuknya apa berdasarkan artikel sama berdasarkan video. Boleh kasih penjelasan dikit aja kenapa kok itu masuknya di bidang kebudayaan atau di bidang arsitektur. Oke, lanjut. Iya, oke, lanjutin diskusinya. Ibu udah lumayan lama loh di sini, kalian nggak ada ngobrol sedikit pun. Kelompok 3, ngobrol dong. Gavin udah nemu apa? Aku jawaban nomor 1. Sebagian besar masyarakat desa Pengayaman Kabupaten Buleleng memeluk agama Islam, namun nama depannya sama seperti orang Bali pada Tuh, Gavin udah ngomong tuh, yang lain menanggapi. Gimana jawaban Gavin? Kira-kira mau diambil nggak buat jawaban kelompok? Kalau diambil langsung diketik di LKPD-nya. Apa? Contohnya udah betul yang diberikan Gavin. 1. Jadi nanti kelompok 1 itu hanya presentasiin nomor 1. Tapi kelompok 2 dan kelompok 3 harus menanggapi. Jadi misalnya ada yang kurang jawaban dari kelompok 1, atau ada kelompok yang menurut kalian tuh jawabannya yang betul ini deh gitu. Kalau menurut kelompok saya itu harus saling menanggapi. Oke, kelompok 1 siapa yang mau presentasiin? Islami. Ya silakan Asya Islami. nomor 1, jelaskan bentuk akulturasi pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam Islam pada kehidupan masyarakat lokal atau Indonesia yang ada berdasarkan teks di atas. Yang pertama, seni bangunan atau arsitektur. Yang kedua, aksara dan sastra. 3, sistem pemerintahan. Keempat, perdagangan. Kelima, sistem kalender. Rumahnya. Siapa yang presentasiin? Saya, Bu. Oh iya, Riobi. Bagus. Silakan Riobi.
toleransi dan sikap saling menghargai keagamaan dan kebudayaan. Seperti contohnya. Udah betul jawaban kelompok 1, udah bagus beneran. Tapi hanya perlu dikuatkan lagi di bidang-bidang tersebut. Itu alasannya apa? Buktinya apa? Coba dilengkapi sama Sheila kelompok 2 ya, biar dapat ekstra poin kelompok 2. Pertama itu ada bidang politik. Bidang politik itu perubahannya yang terjadi adalah sebelum masuk ke Islam, pada masa Buddha itu menggunakan sistem kerajaan. Nah, pada itu dari kelompok 2 Sheila. Jadi Sheila itu melengkapi jawaban kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 hanya menyebutkan saja, di kelompok 2 itu ditambahkan dengan contoh-contohnya apa aja. Kalau kelompok 3 bagaimana? Apakah sudah cukup penjelasan dari Sheila atau mau menambahkan lagi atau mau menyanggah? Oke, bagus Riobi, jawaban kelompok 3 itu mengenai nilai atau karakter yang bisa kita ambil. Kalau kelompok 1 bagaimana? Apakah jawabannya sama juga seperti itu? Tapi kan kayaknya nggak mungkin sama persis ya. Kalau kelompok 1 gimana hikmah yang bisa diambil setelah mempelajari materi hari ini? Kalau dari kelompok 1, yaitu dalam pembelajaran kali ini kita mendapat wawasan baru atau pemahaman lebih. Jadi tadi Ibu udah mendengar semua jawaban kalian, bagus-bagus banget jawabannya, keren-keren dan sesuai dengan artikel dan video yang sudah Ibu berikan. Seperti biasa sebagai bentuk apresiasi terhadap diri kita sendiri, mari kita tepuk salut. Udah pada hafal semua dong, tepuk salut. Silakan tepuk salut. Salut. Nama kamu salut. Oke. Nah, Ibu berikan sedikit umpan balik mengenai pembelajaran hari ini. Hari ini jauh lebih baik dalam hal diskusi. Tadi Ibu udah masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu diskusinya dapat banget, kalian tuh saling sharing informasi kalian, terus saling menarik kesimpulan. Itu yang paling bagus di pembelajaran hari ini. Ada sharing informasi di antara kalian. Kemudian untuk presentasi ada baiknya kalian dibagi-bagi presentasi. Oke, sebelum menutup materi hari ini kita harus menarik kesimpulan dulu. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi bentuk akulturasi Hindu, Buddha, dan Islam, bentuknya ada apa aja tuh? Ziarah. Iya, ada ziarah kubur yang masih kita lakukan sekarang. Udah. Kemudian kalau kalender, tadi ada kalender apa? Kalender Jawa. Ya, kalender Jawa masih dipakai nggak sampai sekarang? Masih. Iya, kalau Ibu akan melakukan refleksi secara umum dari kalian mengenai kelebihan dan kekurangan belajar hari ini. Oke? Kalau menurut saya, di sini udah nggak ada kekurangan sih, Bu. Tapi tergantung kelompoknya gitu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Terus, kalau kelebihannya? Kelebihannya karena pelajarannya udah pernah gitu. Enggak gimana sih? Karena pelajaran udah dikasih dari kemarin, jadi lebih kenal gitu loh. Oh iya, karena ini bentuknya pengayaan ya, jadi udah pernah dipelajari, cuma ditambah-tambah aja. Untuk penugasan hari ini seperti biasa, bentuknya adalah Ibu akan berikan kalian post test. Linknya ada di GCR kelas kalian. Nah, ini adalah soal evaluasinya. Kalian nanti kerjakan setelah pembelajaran ditutup, boleh. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, silakan dikerjakan secara mandiri ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya sudah tidak ada kan? Jadi kita ketemu lagi nanti kelas 8. Kelas 8 di materi geografi tentang ASEAN. Itu terakhir pertemuan kita. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas semua. Iya. Ketua kelasnya ditutup pembelajaran hari ini dengan doa. Kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye.